Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman seperjuangan. Selamat pagi Habib. Insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu fikih di dalam kitab Taqriratus Sajidah tentang permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kita lakukan di saat kita dalam keadaan puasa. Adapun permasalahan tersebut yang berhubungan dengan biasa kalau mandi, kemudian masuk itu air sampai di dalam perut, bagaimana hukumnya. Kemudian lanjut juga saat yang berhubungan keluarnya air mani. Bagaimana tuh hal-hal yang membatalkan. Kemudian bagaimana kalau seandainya mencium istri, apa hukumnya di saat dalam keadaan puasa. Kemudian lanjut lagi yang berhubungan dengan yaitu muntah secara sengaja bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu dukhulil ma'i. Coba Ustadz Romli di slide-nya dibuka tuh. Slide kitabnya. Hukmu dukhulil ma'i asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'amudi lisaimin. Lisaimi. Bagaimana hukum masuknya air ketika di saat dalam keadaan mandi, asna il-ghusli ila jawfihi, yang air tersebut masuk ke perut, dalam perutnya kita. Biduni ta'amudi, hal itu masuknya tanpa unsur kesengajaan. Lisa ini bagi orang yang puasa. Bagaimana tuh? Fihi tafsilun. Di dalamnya ada perincian dalam pembahasan ini. Apa? Yang pertama, idza kana al-ghusl ma'murun bihi masyru'an fardan. Apabila mandi itu sesuatu yang diperintahkan menurut syariat, baik mandi itu mandi wajib, fardan, kagusli janabatin, seperti mandi junub, au sunnatan, atau seperti contoh mandi sunnah, kagusli jumu'atin, seperti mandi hendak mau melakukan sholat Jumat. Fala yabtulu as-shaum, maka tidak membatalkan puasa, idza tasala bis-sabbi, jika memang mandinya itu mengguyur dari atas ke bawah. Bis-sab. Wa yabtulu, dan hal tersebut bisa membatalkan idza tasala bil inghimasi, yaitu ketika mandi dalam keadaan menyelam. Biasanya kalau kita mau berenang di saat kita dalam keadaan puasa, hal tersebut walaupun mandinya mandi wajib ataupun mandi sunnah yang berhubungan kayak Jumat, ketika menyelam, ya kan, karena hal tersebut bisa bisa masuk tuh air tuh kan. Kadang-kadang kenapa masuk? Karena kita kan ada rongga-rongganya, ada bolong-bolongannya di tubuhnya kita ini, ya kan? Hal itu batal. Gitu. Walaupun unsur ketidaksengajaan, karena hal tersebut kita sebetulnya bukan unsur ketidaksengajaan, karena emang udah sengaja ya mandinya menyelam, ingrimas gitu. Tapi kalau seandainya mandinya itu posisinya dari atas ke bawah, kayak macam kita mengguyur, bisa walaupun masuk, hal itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur bih, apabila mandi tersebut mandi yang tidak diperintahkan oleh syariat. Ghairu masyru'in kaghusli tabarrud, mandi seperti mandi-mandi yang posisinya mau mendinginkan badan Biar seger. Di saat dalam keadaan puasa, ya kan, waduh panas nih. Bagaimana ya kalau seandainya mandi tersebut dingin kali, enak nih siang-siang. Atau emang posisinya mau membersihkan kulit supaya bersih, kinclong atau apapun di saat dalam keadaan puasa, fayabtulu as-shaum, maka membatalkan puasa.
Idza sabaqahul ma, jika memang air tersebut masuk ya kan di perutnya kita. Wa illam yata'ammad, walaupun hal tersebut terjadi tidak ada unsur kesengajaan. Sawa'un igtasala bis-sabi aw bil inghibasi. Aw bil inghimasi. Baik mandi tersebut mengguyur dari atas ke bawah ataupun menyelam. Gitu. Hal itu bisa membatalkan idza sabaqahul ma'u, apabila air tersebut masuk ke dalam perutnya kita. Tapi kalau nggak masuk nggak membatalkan. Gitu. Yang kelima, al-hukmu idza sabaqul ma' min ghairi ikhtiyar fi madmadati wa mitha fil istinsyaq. Bagaimana hukumnya apabila air tersebut masuk dalam perutnya kita? Ya, hal tersebut bukan pilihan daripada kita, ikhtiar, min ghairi ikhtiar. Fil madmadati, seperti dalam keadaan berkumur, tiba-tiba masuk itu air. Wa mitha fil istinsyaq, atau memasukkan air di lubang hidung. Ya kan? Masuk. Fihi tafsil. Di dalam urusan ini, ya kan, ada perincian nih. Yang pertama, idza kanatil madmadatu ma'muran biha, apabila berkumurnya itu sesuatu yang diperintahkan, biha dengan berkumur tersebut, masyru'atan, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, fil wudu, seperti contoh dalam keadaan berwudu, awil ghusli, atau mandi. Fananduru, maka dilihat dulu, apa itu? Illam yubaligh fiha, jika memang memasukkan air posisi dalam keadaan madmadah itu tidak terlalu dalam-dalam. Ya kan, berkumur tidak terlalu istilahnya apa lama-lama fiha di dalam mulut tersebut, fala yabtulu as-shaum, maka tidak membatalkan puasa. Idza sabaqahul ma'u, walaupun atau apabila air tersebut terlanjur masuk di dalam perutnya kita. In balagha fiha, jika memang berkumurnya itu atau posisi masukkan air lubangnya itu terlalu dalam-dalam, atau berkumurnya itu sampai apa ya istilahnya sampai menengadah begini, ya kan? Fayabtul as-shaum, maka membatalkan puasa idza sabaqul ma'u, apabila air tersebut masuk di dalam perutnya kita. Li'anal mubalaghata makruhatan, karena dengan memasukkan air lubang hidung ataupun berkumur dengan mubalaghah, artinya secara dalam-dalam, itu hukumnya makruh minal shaimi, bagi orang yang puasa. Makruhnya kenapa? Dikhawatirkan air tersebut sabaqahul ma, masuk di dalam perut gitu. Makanya di saat dalam keadaan puasa, ya masuknya air lubang hidungnya kita, ya cukup di sini aja. Bahkan Abah menganjurkan, tidak ada dalam syariat itu sesuatu di saat kita mengerjakan sesuatu yang menyakiti tubuh. Seperti kamu masukkan air lubang hidung sampai dada dalam. Sehingga muka kamu di saat memasukkan tersebut setelahnya memerah. Itu menyakiti tubuh. Bukan seperti itu syariat. Abah bilang seperti itu. Yang kedua, wa idza kana al-madmadatu ghairu ma'muri biha, dan apabila madmadah ini selain daripada sesuatu yang diperintahkan, ghairu masyru'atin, ya, sesuatu yang bukan syariat, bi an kana rabi'atan, seperti yaitu madmadah atau istinsyaq yang posisinya lebih daripada 3 kali atau yang keempat kalinya. Au laizat fil wudu, atau yang dilakukannya di luar daripada wudu. Kan wudu berkumur biasa aja, masukkan air lubang hidung, yang di luar daripada wudu ya mungkin barangkali lubang hidungnya itu kotor. Awil ghusli, atau yang berhubungan dengan mandi, ya kan? Sebelum mandi atau di saat mandi dia masukkan air lubang hidung atau di mulutnya dia. Fayabtulu biha as-shaum, maka hal tersebut membatalkan puasa di saat hal tersebut melakukan madmadah.
Wa ini lam yuballigh, walaupun madmadahnya itu berkumurnya atau istinsaknya itu tidak terlalu dalam. Gitu. Masuk itu air, maka batallah puasanya kita. Oke? Nah, yang ketujuh al-mufattir wa as-sabi'u, yaitu hal-hal yang membatalkan. Yang ketujuh al-istimna'u, keluarnya air mani. Ay talabu khurujil mani, yaitu menyengaja, ya kah? Keluarnya air mani imma biyadihi, baik keluarnya itu dengan tangan pribadinya, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan kekasihnya, istrinya, au bifikrin, atau sesuatu yang dia pikirkan, dia hayalkan, au nadarin, atau emang ada sesuatu air mani itu keluar, ada sesuatu yang dia lihat dari HP-nya, dari laptopnya, dari televisi, atau dari hal-hal yang dia lihat. In alima al-inzal, jika memang hal tersebut mengetahui keluar. Fihima, di dalam hal masalah dia itu berpikir atau menghayal, atau sesuatu yang dilihat. Abi mudaja'atin, sehingga air mani tersebut keluar. Fa idza anzala fihi ihda hadhil halati batala samuhu. Jika memang hal tersebut keluarnya air mani, kata-kata anzala yunzil itu keluarnya dengan memancar. Salah satu hadhil halat, dalam hal-hal keadaan tersebut, batala saumuhu, maka batallah puasanya. Apa itu? Hal-hal. Wa khulasatu masalah khurujul mani. Hal ini ringkasan tentang permasalahan keluarnya air mani di saat dalam keadaan puasa. Annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Bahwa sesungguhnya keluar air mani terkadang bisa membatalkan dan terkadang juga tidak bisa membatalkan. Apa itu? Fayubtilu fi halataini. Nah, ada dua hal yang membatalkan. Di saat kita puasa keluarnya air mani, yang pertama bil istimna. Apa istimna itu? Ay talabi khurujil mani, yaitu menyengaja untuk keluarnya air mani mutlakan, secara mutlak. Bi ai kaifiyatin, dengan tata cara apapun. Karena talabi kharajil mani, yaitu menyengaja untuk keluarnya air mani secara mutlak. Mau nyengaja dengan hal apapun, makanya biayi kaifiyatin, dengan cara apapun. Nah, yang kedua, wa idza basyara imratahu min ghairi ha'ilin, yaitu bersentuhan dengan perempuan atau istri min ghairi ha'ilin, walaupun tanpa ada halangan. Penghalang maksudnya, ya kan? Bersentuh, karena hal tersebut bisa menaikkan syahwatnya kita, ya. Keluar air mani. Kata-kata basyara yubasyiru, yang berhubungan dengan syahwat. Ya. Maka hal tersebut batallah puasanya kita. Wala yubtil fi halatini, yang kedua yang tidak membatalkan dalam dua hal ini apa? Idza kharaja min ghairi mubasyaratin qanadarin au fiqrin. Apabila keluarnya air mani itu tanpa unsur mubasyarah. Mubasyarah itu tanpa unsur ada keterkandungan syahwat. Qanadarin, mungkin barangkali ada sesuatu yang dia lihat atau dia halal. Ya kan? Au fiqrin, atau sesuatu yang dia pikirkan apa. Nah, keluar, ini mengandung penyakit kan, maka tidak membatalkan. Wa idza kharaja bi musyar walakin bihailin, yaitu keluarnya air mani dengan mubasyarah, adanya syahwat, akan tapi bihailin, ada penghalang dalam hal itu. Bisa juga keluar, tapi posisinya keluar tidak sampai keluarnya, mohon maaf, ke kemaluannya kita. Bisa sebelumnya. Atau emang keluar tanpa adanya unsur syahwat. Kedua-duanya ini ada unsur penyakit. Gitu. Ada orang yang seperti itu kan.
Makanya di dalam hukum Islam ini agama syariat, jika memang ada orang yang memang nafsunya sangat tinggi yang tidak bisa hal tersebut, dia itu apa ya? Pokoknya nggak jauh daripada istri gitu. Harus tidur dengan ada emang orang seperti itu. Hukmul qublah. Hukum mencium istri. Tahrumu idza kana tuharriku syahwatahu. Diharamkan apabila bisa membangkitkan syahwat. Tuharriku syahwatahu. Makanya Nabi Muhammad itu di saat mencium istrinya beliau Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, saya tahu benar di saat Nabi Muhammad menciumku, mencumbuiku. Dan ketahuan tersebut, beliau mencium tersebut bukan unsur daripada nafsu, akan tapi unsur daripada sayang. Akan tetapi, di luar dari Nabi Muhammad, aku tidak menjamin jika memang umatnya di saat mencium istri tersebut tidak unsur syahwat. Aku tidak menjamin. Karena Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Istilahnya menempatkan sesuatu di saat bersyahwat ataupun tidak. Makanya Nabi Muhammad itu kalau mau sholat cium istri dulu. Hal ini menjadi perbedaan antara madhab Maliki dengan madhab Syafi'i. Di saat bersentuhan dengan istri, kalau Syafi'i mengatakan hukumnya batal wudhu. Tapi kalau madhab Maliki tidak batal wudhu. Kenapa tidak batal wudhu? Karena Nabi Muhammad kalau mau sholat cium istri. Gitu kata Imam Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i dengan berdalih alasan Siti Aisyah, karena aku tidak bisa jamin umat Nabi Muhammad di saat mencium istrinya dalam keadaan tidak bersahwat. Makanya kalau mencium tidak bersahwat itu istilahnya orang sangat jago di dalam imannya itu mutlak dia. Tapi jarang orang yang seperti itu. Kalau mencium pasti bersahwat. Bahasa kita kalau udah nyosor itu pasti unsur syahwat. Ini mohon maaf bagi yang bagi yang jomblo ya. Ya makanya itu ada pernikahan barakat ya. Daftarlah. Masih banyak itu. Tetangga kita yang sebelah. Mereka itu ya orang-orang yang mahal. Nggak usah mencari-cari yang di luar. Ya, yang di dalam itu Abah bilang yang mahal. Wa amma idza lam tuharrik syahwatuhu, jika memang hal tersebut tidak tidak ada unsur kesyahwatan, fa khilaful aula, maka hal ini menjadi perbedaan. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha, tidak membatalkan puasa kecuali jika memang menciumnya itu tidak sampai keluarnya air mani disebabkan karena al-qublah, bisababiha, disebabkan karena mencium. Tapi menciumnya itu hukumnya haram. Tapi kalau keluar air mani batal. Karena bisa membangkitkan syahwat. Keluarnya air mani itu karena sudah ujungnya syahwat. Ketika keluar air mani, maka syahwat itu sudah tidak ada. Habis. Nah, makanya di saat dalam keadaan tuharrik asyahwat itu bisa membangkitkan syahwat, itu sudah istilahnya penggojolokan air mani. Gitu, pengolahan air mani. Di saat syahwat itu keluarnya air mani. Makanya dia keluarnya itu memancar dia. Karena ada unsur dorongan daripada syahwat tersebut. Yang kelima, al-mufattiru atsaminu, hal-hal yang membatalkan yang ke-8, al-istiqa'u. Ay talabu wa ta'ammudu khurujil qayyi, yaitu menyengaja keluarnya muntah. Itu memuntahkan. Di saat dalam keadaan puasa maka batal. Fayubtilu, maka dibatalkan walau kana qalilan, walaupun yang keluarnya itu sedikit itu
muntah. Wal qai, adapun yang dimaksud dengan qai huwa at-ta'am alladhi ya'udu ba'dal mujawazil halqi, yaitu rasa atau alladhi ya'udu ba'da, yaitu yang kembali ba'da mujawazil halqi, yang posisinya dari bawah leher kerongkongan menuju al-haq kerongkongan atas. Lut. Walau ma'in, walaupun muntah itu hanya cairan air saja. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak bercampur ta'muhu dengan makanan atau dengan rasa-rasanya ya makanan. Walau nuhudan dengan warna-warna daripada makanan yang kita makan semalam mungkin gitu. Jika memang dalam keadaan unsur kesengajaan sehingga keluarnya itu al-qa'id pemuntahan, maka tersebut batal. Walaupun cuma di mulut keluarnya. Tapi kalau nggak unsur kesengajaan seperti orang mabok, kemudian orang di saat hamil ngidam, ya kan, itu nggak batal. Karena memang unsur penyakit atau emang unsur kemanusiawian dari psikolog tersebut. Kalau orang yang dalam keadaan dalam keadaan ngidam tuh. Wal hukmu idza kharaja min al-qayy. Hukum apabila muntah itu keluar. Bagaimana? Anna famahu mutanajjisun. Bahwa sesungguhnya mulut itu ketika bercampurnya dengan al-qayy sesuatu yang tersentuh dengan najis. Artinya najis. Fayajib alaihi ayaksilahu, maka hukumnya wajib alaihi atas si mulut ayaksilahu untuk dicuci. Wa yubaligha fi madmadadi. Ya, maka dengan keras untuk berkumur supaya mulut itu bersih daripada najis. Hatta yan menggasila jami'a ma fi famhi. Sampai dicuci semuanya apa yang ada di dalam mulut. Min haddihi ad-dhahir, pada batasan-batasan yang dhahir. Makanya perbedaan antara iler dengan air liur, kalau air liur itu sesuatu yang dhahir, maka tidak najis dia. Tapi kalau air liur najis karena sumbernya dari dalam dia. Maka baunya kan pun beda. Itu antara air liur dengan iler bahasanya. Kemudian lanjut lagi wala yubtilu as-shaum idza sabaqul ma, dan tidak membatalkan puasa apabila yang dilakukan tersebut di saat di mulut itu kecampur muntah, ya kan? Kemudian dibersihkan itu mulut supaya nggak najis. Kemudian di saat dibersihkan ketelan itu air ilal jawab sampai ke dalam perut biduni ta'amudi, tanpa ada unsur kesengajaan. Walaupun tanpa ada unsur kesengajaan, ketelan itu air yang tadi kita kumur-kumur untuk bersih, itu tidak membatalkan. Li'anna izalat najasati ma'murun biha. Karena dengan menghilangkan najis itu, apa yang ada di mulut atau selain daripada itu, ya kan? Ma'murun biha, sesuatu yang diperintahkan, yaitu diperintahkan oleh syariatnya kita. Mungkin sampai sini dulu pembahasan. Lanjut lagi ya, bentar. Satu lagi. Aqsamul iftar bi'itibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Ini adalah bagian-bagian yang diperbolehkan di saat puasa untuk berbuka iftar. Bi'itibari, dengan contoh tragedi-tragedi sesuatu yang terjadi, mayalzamu, sesuatu yang diwajibkan, yang disebabkan olehnya. Ada 4. Yang pertama, alif ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Sesuatu yang wajibkan di dalam puasa itu saat bulan Ramadan, yaitu qada dan fidyah. Ada 2, al-itsna. Yang pertama al-iftar li khaufi ala ghairihi, yaitu dia berbuka
disebabkan khawatir pada yang lainnya, bukan khawatir terhadap dirinya. Siapa itu? Kafitri hamili li khaufiha ala janiniha, yaitu orang hamil diperbolehkan untuk tidak puasa karena orang hamil tersebut, mungkin orang yang hamil itu khawatir terhadap janinnya. Wal murdi, ataupun ibu yang sedang menyusui, li khaufiha ala radi'iha, yang dia khawatir terhadap anak yang lagi disusuinya. Jika memang hal tersebut khawatir terhadap di luar daripada tubuhnya, seperti janinnya atau anak yang sedang susuinya, maka orang tersebut wajib membayar qada dan wajib membayar fidyah. Kama qala sahibu Soffatuz Zubat, seperti mana perkataan sahibu Soffatuz Zubat, wal muddu wal qada li dzati hamlin aw murdin in khafata litifli. Adapun membayar satu mud dan membayar qada bagi orang yang hamil ataupun murdi in khafata litifli, jika memang keduanya itu khawatir bukan kepada dirinya, akan tapi khawatir litifli kepada anaknya, baik kepada janinnya ataupun kepada anak yang sedang disusuinya. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima, dan apabila orang yang hamil atau menyusui itu dia khawatir kepada dirinya, wa ala tiflihima, atau dan khawatir terhadap anaknya juga, falaysa alihima, maka tidak ada bagi orang yang hamil ataupun menyusui itu, ya kan, yaitu membayar fidyah ilal qada, kecuali membayar qada saja, gitu. Tapi kalau khawatir terhadap selain daripada dirinya, maka dendanya 2 kali lipat, yaitu membayar qada dan membayar mud juga, denda fidyah. Tapi kalau khawatir kedua-duanya, baik kepada dirinya dan kepada janinnya, atau kepada dirinya ataupun kepada anak yang disusuinya, maka cukup membayar qada saja. Yang kedua, al-iftar ma'a takhil qada ma'a imkanihi, yaitu berbuka kemudian masih ada utang puasanya, kemudian diakhir-akhirkan al-qada untuk membayar qada puasanya ma'a imkanihi. Akan tetapi orang tersebut memungkinkan untuk membayar qada tersebut. Akan tetapi dia berleha-leha mengentar-entarkan, entar aja. Hatta ata Ramadanul akhar, sehingga datangnya bulan Ramadan selanjutnya. Bi ghairi udrin, tanpa ada unsur alasan yang jelas menurut syariat. Maka orang tersebut 2 kali lipat. Gitu. Al-fidyatu hiya muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil baladi. Yang dimakan fidyah itu yaitu 1 mud di dalam setiap harinya, min ghalibin, yang mud itu isinya yaitu bahan pokok yang sudah umumnya negeri tersebut memakan. Seperti kalau di Indonesia beras, kalau di Arab itu ya gandum. Wa takarruri al-fidyah bi takarruri as-sinin. Jika memang orang tersebut belum membayarnya sekian tahun, maka berulang-ulangnya fidyah, dengan berulang-ulangnya dia tidak membayar sekian tahun. Dilipatin aja itu. Yang B, yang ba, ma yalzamu fihil qada dunal fidyah, sesuatu yang diwajibkan padanya yaitu qada tapi tidak membayar fidyah, dunal fidyah. Kal mugma alaih, seperti orang di saat puasa dia itu pingsan, sampai 1 hari pingsan, ya kan? Wa nasi niat, ataupun orang tersebut lupa untuk niat. Wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'. Kemudian orang yang menyengaja untuk berbuka selain daripada orang yang melakukan persetubuhan di siang hari dalam keadaan puasa Ramadan. Itu bagi orang tersebut cukup membayar qada saja, bukan membayar fidyah.
Ya, jima lazim fil fidyah dunal qada. Sesuatu yang wajib padanya membayar fidyah tanpa membayar qada. Kasyaikhin kabirin, seperti orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi untuk puasa. Ya, seperti orang-orang yang sudah pikun. Itu nggak wajib bagi dia puasa, akan tapi wajib membayar fidyah. 1 hari 1 mud. Wal marid, dan begitu juga orang yang sakit. Sakitnya bagaimana ini? Alladzi la yurja bur'uhu, yang sakitnya itu yang menahun, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang sudah menahun. Ya, pokoknya ya sakit terus-terusan gitu loh. Yang dan ma la yalzamu fihi al-qada wala fidyah, sesuatu yang diwajibkan padanya untuk qada tidak diwajibkan untuk fidyah, kafir majnun. Ya, nggak wajib qada, nggak wajib juga fidyah. Enak banget nih orang. Siapa? Kafir majnun. Yaitu orang gila yang kagak puasa. Ghail muta'addi bi jununihi, akan tetapi gilanya itu bukan unsur daripada kesengajaan. Bukan apa artinya gilanya sengaja, bukan. Makanya orang gila itu bebas hukum. Kama qala sahibu Syafatu Zubat, seperti mana perkataan Syafatu Zubat, wajawwiz al-fitr li khafil mauti. Diperbolehkan untuk berbuka jika memang di saat puasa khawatir di dalam kematian. Artinya puasa sakit, saat sakit dia puasa tambah parah sakit, khawatir mati kan. Wa maradin, dan begitu sakit. Wasafar, dan begitu orang yang sedang dalam keadaan bepergian jauh. In yutil, jika memang perjalanannya itu sangat jauh. Wa khaufi murdi, dan begitu juga wadati hamlin, orang yang khawatir di saat dalam keadaan menyusui dan di saat dalam keadaan hamil, diperbolehkan untuk berbuka. Minhu ala nafsihi ma durran bada. Dari orang tersebut yang khawatir kepada dirinya. Durran bada'a, yaitu bisa memudaratkan di dalam dirinya. Bada'a yang diawali dalam kekhawatiran tersebut. Wa yujibu al-qada' dunal iftida'. Maka orang tersebut diwajibkan untuk mengqada tanpa diwajibkan untuk membayar ibtida', yaitu fidyah. Wa muftirun, dan diperbolehkan untuk berbuka li haramin, bagi orang yang sudah tua renta. Haram ini artinya orang yang sudah pikun. Li kulli yaumin, akan tetapi membayar fidyah setiap harinya mudun, yaitu 1 mud. Kama marrah, seperti mana yang sudah diterangkan tadi. Bila qada insaumin, tanpa membayar qada puasa. Insya Allah besok kita lanjut kembali halatu wujubil qada ma'al imsak ilal ghurub. Besok ini insya Allah ya. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ustaz Romli mana? Halo? Ya, Bib. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau nanya, Bib. Ya, silakan. Terkait fidyah nih, Bib. Ibu menyusui tetapi khawatir sama anaknya saja. Ya kan, suatu sama anaknya saja. Nah, kita bayar fidyah tuh. Tambah dikodok kan ya. Fidyahnya apa langsung hari itu, apa dikumulasi, Bib? Bagusnya, Bib. Ya, posisi tidak diwajibkan harus hati juga. Tapi batas finishnya itu sebelum datang dari Ramadan berikut.
batas finishnya ya. Jika memang hal tersebut belum membayar fidyah, maka fidyahnya itu akan berlipat 2 kali lipat. Oh, jika datang Ramadan Datang. berikutnya. Nah, ya betul. Ada Jadi lagi yang berarti berkata sama satu hari satu mud ya? betul. 1 mud itu 6 ons. 6 ons. 1 mud itu 6 ons, 1 sok itu 4 mud. 4 mud. Mud itu kayak macam takaran, Baik. kayak macam literan itu lebih lah. Kayak macam orang-orang di Indonesia itu takaran beras. Kalau 1 sok itu 4 mud ukuran. Oleh sebab itu di saat kita membayar zakat fitrah itu diusahakan di dalam menakar itu agak dilebihkan. Kadang-kadang kan orang takaran segini ya. Kemudian diratain banget. Ya, kayak orang mau nakar beras itu. Diusahakan ya agak dijunjungin tinggi lah. Fenomena Gitu. sekarang itu, Bib, kan ada bayar fidyah online, semacam transfer gini itu bagaimana pandangan Bib? Dan bagaimana hukum fikihnya, Bib? Sesuatu yang meragukan bagi diri kita lebih baik dijauhi. Nggak usah, posisi yang lebih afdol itu kita memberikan kepada orang di saat kasih anugerah oleh Allah. Anjurannya itu tetangga terdekat dulu. Jangan tetangga yang agak jauh. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Di saat sukses melupakan teman pribadi atau orang-orang yang bikin kita sukses. Bahkan kita serta-merta mengejar orang yang jauh dari kita. Maka anjuran Nabi Muhammad itu di saat kita kasih rezeki oleh Allah, kemudian kita masak sayur, kemudian dari aroma sayur tersebut tercium oleh tetangga. Kemudian Nabi Muhammad menganjurkan perbanyak kuahnya, kemudian dibagikan ke tetangga yang utama itu yang lebih dekat daripada pintu keluar masuknya kita dulu. Gitu. Makanya sangat dianjurkan sekali dalam tetangga ini hukumnya kita harus berbuat baik. Karena orang yang pertama sekali di saat kita dalam keadaan kita yang menolong itu tetangga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Maka muliakanlah tetangga kamu. Kalau orang yang beriman, gitu. Bukan saudara kita yang jauh mungkin dia berkabar-kabar baru dia datang. Janjian. Tapi kalau tetangga yang dekat, ya kan, itu tuh saudara kita secara hakiki sebetulnya. Kayak macam Pak RT kita, ya kan, dia ngurusin di saat kita mungkin barangkali saudara kita yang meninggal kain kafan, imamnya, ustadznya dia telepon, itu saudara kita. Orang kadang-kadang melupakan. Gitu udah sukses, ya di tetangga itu diabaikan. Kemudian saat kita dalam keadaan perlu baru kita panggil dia. Benar nggak kira-kira itu? Kalau yang seperti itu kita kelakuannya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bib. Ya. Ada lagi yang lainnya silakan. Satu Romli ngantuk.
Iya, Habib. Assalamualaikum, Mau Habib. pulang, kayaknya mau pulang kampung. Iya. Itu ada yang nanya, Habib. Ya, silakan. Mau nanya, jadi kita bayar fidyah itu boleh sekaligus ya, Habib, ya? Terus sekaligus bagaimana? Boleh. Seandainya itu dia bertahun-tahun terus diulur-ulur terus sampai 3 tahun, karena dia dari tahun pertama dia hamil terus menyusui, habis menyusui hamil lagi gitu sampai 3 tahun baru dia Ya, sempat. boleh, lebih afdal. Utang itu dibayarnya, ya kan? Lebih cepat, lebih bagus daripada menunggu-nunggu antar gitu. Lebih bagus. Gitu. Kayak macam anak pondok ada yang kena denda itu 2 bulan berturut-turut, ya kan? Mau bayar fidyah 1 hari 1 mut. Kan ada 2 bulan berturut-turut dia melakukan persetubuhan dengan istri. Nggak mampu untuk puasa, maka bagi dia itu membayar memberikan makanan kepada fakir dan miskin 1 hari 1 mut sebanyak 60 orang fakir miskin. Kategori dikatakan fakir, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dia itu tidak bisa memenuhi setengah kebutuhan keluarganya per bulan. Seperti 1.500.000 dibutuhkan keluarga dalam 1 bulan, dia bisa memenuhi hanya 750.000. Kalau sudah seperti itu kategorinya fakir. Kalau miskin, kategorinya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya cuma 75%. Dari 1.500.000 kira-kira berapa? 1 juta atau 1.200.000 atau 1.300.000. Dan dia punya harta dan punya pekerjaan, akan tapi pekerjaannya tidak tetap. Freelance lah bahasanya gitu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Yang disebut kebutuhan itu yang kayak gimana, Habib? Yang primer? Ya semuanya kebutuhan. Maksudnya kan ada yang nggak urgen banget gitu, kayak yang sekunder kayak kebutuhan internet. Itu nggak wajib itu. Tapi kalau seandainya memang dikasih anugerah oleh Allah, kasih. Kayak macam Abah itu kan memanjakan sekali dengan istrinya. Karena memang anjuran Islam seperti itu. Kita kadang-kadang punya istri, mohon maaf ya, dipekerjakan seperti layaknya, mohon maaf, istri kita itu tidak beda dengan, mohon maaf, pembantu. Salah sebetulnya. Bahkan Abah menganjurkan, dalam mazhab Syafi'i itu kewajiban masak, setrika, kemudian bersih-bersih rumah, itu kewajiban suami. Kewajiban istri itu cuma 2, yaitu menjaga anaknya, mendidik, dan taat terhadap suami. Itu aja. Selain dari itu kewajiban suami. Makanya Abah nggak ada kepada Umi Wahidah itu nyuruh-nyuruh untuk cuci, nggak ada. Bahkan Abah istilahnya membayar orang untuk membantu kewajiban Abah di dalam rumah tangga beliau. Itu memang dalam Islam seperti itu. Yang tercakup dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan kita biasanya, dia bilang mencuci, masak itu kewajiban istri. Salah kaprah. Kalau mazhab Maliki mengatakan, dalam kewajiban itu, kata Imam Maliki mengatakan dalam kitabnya, tinggal tergantung daripada adat istiadat. Adat istiadat di Indonesia bagaimana? Itu yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia ini. Malikiyah. Gitu. Tidak semuanya orang itu Syafi'iyah 100%, sama bilang. Kayak macam contoh kita di saat istri kita pakai kerudung, terbuka wajahnya, kemudian tangannya, kedua tangannya, tapak tangannya. Itu bukan Syafi'i itu. Di luar daripada Syafi'i. Syafi'i itu auratnya perempuan di luar daripada salat, yaitu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Coba buka dalam kitab Fathul Qarib itu bab salat.
Di situ ada. Gitu. Ada lagi yang lainnya silakan. Semangat dong, semangat. Ustaz Romli, semangat ah. Jangan tapi. Jangan-jangan lagi nunggu sesuatu nih. Pulang kampung. Ayo silakan yang lainnya. Kalau enggak ada ditutup. Ini Insya Allah. ada chat Habib. Ya. Ustaz, izin bertanya, apakah batal atau tidak mengkorek telinga dan bagaimana pendapatnya untuk anak kecil yang sudah memasuki syarat puasa seperti berakal, sehat tapi belum balik? Ada dua berarti Habib. Itu Korek telinga korek telinga dan anak kecil posisi. belum balik. Nah, yang korek kuping kalau sampai dalam-dalam hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya memang ada cairan yang masuk, ada yang mengatakan batal jika memang posisi masuknya itu sampai ke jauh cairan. Tapi kalau seandainya nggak ada yang masuk, ya kan cuma dalamnya itu hukumnya makruh. Korek kuping sampai dalam. Gitu. Kemudian yang berhubungan dengan anak kecil, itu syarat wajibnya itu berakal. Kemudian sudah balik. Syarat wajib. Kemarin yang kita sudah terangkan tuh, ya kan? Pertemuan yang pertama. Tapi kalau posisinya belum balik, itu posisinya belum dihitung bagi dia baik dosa ataupun pahala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di saat kita mendidik anak, startnya mendidik itu dalam hubungan syariat umur 7 tahun. Udah mulai itu sekian. Ke 10 tahun, dia tetap aja membandel, kita pukul. Pukulnya Abah bilang, ghairu mubarrih, yang pukulnya tidak menyakitkan. Sekedar untuk mendidik. Gitu. Bukti bahwa kita itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sudah titip, ya kan? Ciptaannya kepada kita. Walaupun wasilahnya dari kita, perantara kita. Sebetulnya anak itu anak kita itu sebagai celengan. Ketika anak kita sukses yang berhubungan dengan akhirat, pahala kita akan mengalir tuh. Begitu juga di saat anak itu posisinya tidak dididik, kemudian jadi anak yang tidak baik, itu seumur hidupnya orang tuanya bertanggung jawab. Ketika dalam keadaan tidak dididik. Tapi kalau dididik, ya tanggung jawab dia. Posisinya apa yang dia lakukan yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ada lagi yang bertanya silakan. Kan ada lagi yang bertanya? Bib, Ya. masalah tadi yang bersetubuh di bulan Ramadan, bayar mod. Satu hari satu orang satu mod untuk 60 fakir miskin lah. Terus untuk mau dibayar kontan gitu, Bib, satu hari dah langsung 60 orang dikasih satu mod. Iya, terus Bisa boleh nggak Bib? gitu? Boleh Ya, sangat bisa sekali, sangat bagus dan lebih afdol. Jadi berarti apa, Bib? Orang lebih baik memilih seperti ini gitu, karena satu mod dibayar dibanding puasa 2 bulan berturut-turut kan. Dipastikan itu posisinya ada pilihan pertama memerdekakan hamba sahaya yang beriman yang mahal. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Jika memang tidak mampu, maka memberikan makanan kepada fakir miskin satu hari satu mud, banyak 60 orang fakir miskin. Itu pilihan di antara sekian. Begitu juga di saat memilih untuk memberikan makan kepada fakir miskin, di saat dalam keadaan kita mampu. Kalau belum mampu berarti masih punya utang kita, begitu. Kapan itu? Itu nggak ada istilahnya, posisinya kapanpun bisa dalam keadaan kita mampu.
Kemarin yang Terima kasih, Bib. ya kemarin sudah diterangkan, dikatakan dalam keadaan jima itu. Ya kan sudah diterangkan kemarin tuh. Bagus juga penerangannya itu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Beb, kafarat itu laki aja kan tuh dia yang bayar ya? Nah, kafarah itu siapa yang mengajak awalnya? Biasanya di sini ulama fikih menjatuhkan kepada suami. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan mengajak untuk berhubungan intim suami. Tapi bagaimana dengan istri? Kalau istri yang ngajak kemudian mau suaminya dua-duanya. Makanya kalau ditarik-tarik sarung sama istri langsung kabur aja ya. Gitu. Ada lagi selain mungkin yang lainnya, silakan. Ada pertanyaan titipan Habib. Ya. Ini di luar puasa. Kalau kita tukar uang, terus ada lebihnya gitu ya. Tukar uang jadi receh kan biasanya mau lebaran tuh. Ada biaya admin kayak 10.000 gitu. Jadi kita dilebihin 10.000. Gitu itu gimana Habib hukumnya? Kalau hukum yang diridhai oleh Allah, ahalallahu bai'a wa haram riba, hukum yang dikatakan jual beli itu kan masih dalam jual beli. Jika memang antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, halal. Tapi kalau dalam hal hukumnya tidak ridho, itu dikatakan riba. Begitu. Yang penting ridho itu kan unsur dari salah satu sama lain saling menguntungkan. Itu kata-kata ridho tersebut ya kan. Baik pihak penjual ataupun pembeli. Seperti contoh ya kan nuker uang sekitar 10.000. Nah, kadang-kadang hal tersebut kan istilahnya dia minta jasa ya kan. Ya selayaknya dalam hal tersebut kita berterima kasih. Ya sangat cocok sekali kita. Istilahnya memberikan 10.000, 5.000 gitu. Itu masuknya kan jual jasa itu. Gitu. Yang penting unsurnya sama-sama ridho. Kayak macam online juga sama. Ya. Zaman sekarang jual beli secara online. Kalau barang yang kita pilih sesuai dengan spek yang kita pilih ya kan, ciri-cirinya begini, warnanya besarnya tak sekian, semuanya tak sekian. Nah, kemudian kita pas datang, oh ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita sekian, itu ada keberkahan di balik itu semua dalam hadis Nabi, ya kan? Itu dikatakan halal. Tapi unsur keculasan, kecurangan dalam jual beli itu yang dikatakan riba. Itu yang tidak diridhoi oleh Allah dan itulah yang muhiqqat barakatuh di dalam hadis Nabi. Maka keberkahannya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Ada lagi Bib nih. Ya. Ada teman yang sudah nikah diminta untuk tinggal dengan ibunya, sedangkan istri ingin mandiri dengan pisah tempat tinggal dengan ibu. Solusinya bagaimana Habib? Apakah harus taat dengan Istrinya, ibu kandung atau pisah rumah? Abah bilang, dulu ada yang terjadi kayak gitu. Itu istrinya itu belajar sama Abah kagak? Ada, bukan orang pondok sih. Orang yang serikat kapadu pondok yang berhubungan dengan komputer. Dia bilang, Abah, bagaimana saya punya istri ini nggak cocok sama ibu saya. Dia pengen mandiri, Abah, ngontrak. Bagaimana pandangan Abah dalam masalah ini? Abah bilang gini, lihat sini saya, kata Abah. Ini saya ini ulama. Abah bilang. Ulama dibandingkan orang tua itu, apalagi ibu. Ibu itu di langit paling atas 7, saya itu paling di bawah.
Jadi bagaimana tuh yang kayak gitu? Gue bilang, kamu mau pilih yang sekian, ya terserah. Gitu. Kan di saat kita berumah tangga, ujian tuh pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Baik berupa harta, ataupun orang tua kita, ataupun masalah-masalah selain daripada itu. Karena yang namanya ibadah, termasuk nikah juga bagian daripada ibadah, pasti ada ujian. Dalam meniti kesuksesan tersebut, kita itu sabar nggak? Bukan menjadi suatu solusi jika memang kita melarikan diri daripada ujian. Kita hadapi masalah tersebut menuju istilahnya solusi. Orang kadang-kadang mendahulukan keegoismiannya karena kagak ngaji, nggak memahami dirinya dia itu melakukan suatu kejelekan. Itu yang salah manusia. Tapi kalau dia sadar terhadap dirinya hal-hal yang melakukan perbuatan jelek, istighfar, beralih dari sesuatu yang baik. Itu intinya kalau ngaji, mawas diri, ngaji diri pribadi. Bukan ngaji cuma khatam aja kitab, tapi dirinya nggak ngaji, diajiin. Gimana itu? Jadi begitu jawabannya. Tiga tergantung pilihan kita maunya kemana. Oh, mau dapat keberkahan dengan orang tua. Tapi kalau emang nggak mau untuk sekian, ya sudah kita mengalah. Tapi tetap kita jangan pernah putus sama orang tua tuh. Mungkin 2 hari, 3 hari sekali ke orang tua kita. Bawainlah istilahnya apa gitu. Kesenangannya dia tuh bawain. Itu yang sangat mahal itu. Kalau orang tua sudah senyum, hati jadi ridho, Allah itu akan mencurahkan rahmat di kita. Karena keridhaan orang tua itu tersebut. Ridullah fi ridha walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena yang namanya orang tua itu nggak berucap dia di saat dia kesal. Dalam hati. Kalau cukup dalam hati dia kesal, ya sudah itu Allah Ta'ala murka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Walidainil apa? Wasainal insa biwalidayni hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali waliday, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Artinya apa tuh? Coba kita renungi kayak gitu. Digandengkan antara Allah dengan kedua orang tua tuh bagaimana? Makanya orang sukses itu orang di mana mengambil hati atau cerdas, dia mengambil hati orang tua supaya bahagia. Itu orang sukses tuh. Kebanyakan dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan terus sampai sekarang. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Udah nggak ada di sini. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut jamnya dan harinya. Insya Allah saya akan terkabarin di grup ya. Saya mohon maaf dan mohon ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.